Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan diseminasi PJOK. Saya mau mendiseminasikan rencana tindak saya, rencana pembelajaran berbasis proyek tentang sport education model dengan permainan Loska Semangat, yaitu lomba senam kreasi aktif dengan sport education model untuk menjadi tangguh dan atraktif. Sport education model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dalam memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Sebenarnya SEM itu adalah pendekatannya ketika di perlombaan banyak orangnya di kepanitiaannya, dia menjadi wasit jurinya, jadi semuanya pure diserahkan ke anak-anak. Kita sebagai guru cuma sebagai fasilitator atau pendamping ketika anak mengalami kesulitan. Dan latar belakangnya, lomba senam kreasi di tingkat SD dirancang sebagai upaya untuk mempromosikan suara, voice, choice, dan kepemilikan, ownership siswa dalam pembelajaran olahraga. Dalam program ini, siswa didorong untuk menyampaikan ide kreatif mereka dalam memilih tema senam, menentukan koreografi, serta membagi peran dalam tim sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memilih peran yang diinginkan, seperti sebagai pelatih, koordinator, atau anggota tim kreatif. Hal ini memberikan rasa kepemilikan penuh terhadap keberhasilan tim mereka, sekaligus melatih kerjasama dan tanggung jawab tim masing-masing. Konteks program ini berakar pada karakteristik sekolah yang memiliki komunitas belajar inklusif dengan guru-guru yang telah menjalani pelatihan dalam memetakan aset sekolah atau aset based learning. Sekolah memiliki sarana seperti halaman sekolah, alat-alat olahraga yang sederhana, dan didukung dari guru-guru lintas mata pelajaran yang antusias mendukung kegiatan tematik berbasis proyek. Selain itu, pemetaan aset sebelumnya menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi besar dalam kreativitas gerak dan antusias tinggi terhadap kegiatan berbasis seni dan olahraga. Kesenjangan yang ditemukan dalam survei sebelumnya adalah minimnya keterlibatan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Kegiatan senam seringkali hanya berfokus pada arahan guru tanpa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan dari program lomba senam kreasi ini adalah untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan mereka suara, pilihan, dan kepemilikan dalam setiap tahapan kegiatan. Program ini bertujuan untuk mendorong siswa agar aktif berpartisipasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan senam tersebut. Dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap siswa dapat belajar dan berkembang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. 1. Meningkatkan keterampilan motorik dasar dan kebugaran siswa. Indikatornya, kemampuan dasar senam, peningkatan daya tahan, dan fleksibilitas tubuh. Langkahnya, latihan senam rutin, asesmen kebugaran berkala. Peran siswa memilih jenis senam, berpartisipasi aktif dalam latihan. Yang kedua, memberikan ruang untuk berkreasi melalui senam. Indikatornya, kreativitas dalam koreografi senam. Langkahnya, siswa merancang koreografi kelompok, berbagi ide, latihan bersama. Peran siswa mendesain gerakan senam, berkolaborasi dalam tim. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila.
persatuan dan keadilan. Indikatornya sikap kerjasama dan saling menghargai dalam tim. Langkahnya diskusi kelompok, refleksi nilai-nilai Pancasila, penghargaan tim terbaik. Peran siswa memilih peran dalam tim, berkolaborasi secara inklusif. Yang keempat, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Indikatornya keterlibatan aktif siswa dalam perencanaan dan evaluasi. Langkah, diskusi, perencanaan, memberikan umpan balik terhadap kerja tim, refleksi pasca lomba. Peran siswa terlibat dalam keputusan, evaluasi, dan memberikan masukan konstruktif. Siswa memiliki peran utama dalam kegiatan ini, menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan keterampilan mereka. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program atau kegiatan, program ini merupakan kegiatan kokurikuler yang melibatkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 dengan usia 9 hingga 12 tahun. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan berdasarkan minat dan bakat dalam senam dengan melibatkan sekitar 70 siswa yang akan berpartisipasi sebagai peserta, panitia, juri, pelatih, dan penonton. Pengaturan program atau kegiatan, waktu pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada semester 1 dari tanggal 23 hingga 30 November 2024. Tempat pelaksanaan, kegiatan akan berlangsung di lapangan sekolah untuk latihan senam dan lomba, serta ruang kelas untuk perencanaan tim dan diskusi. Mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK bertanggung jawab sebagai fasilitator utama dalam perencanaan dan pelaksanaan latihan senam, serta mengarahkan siswa dalam penerapan prinsip-prinsip SEM. Guru informatika akan membantu dalam mendokumentasikan dan mengelola publikasi kegiatan melalui website dan media sosial sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab keseluruhan program dan memberikan dukungan administratif. Wali kelas menjadi koordinator di kelas, mengarahkan siswa untuk memilih peran yang sesuai dalam tim, panitia, peserta, juri, dan lain-lain. Siswa sebagai peserta, panitia, dan juri, mereka juga memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik, menilai, dan mengelola acara. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah kami memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan kokurikuler ini dengan menggunakan pendekatan asset based thinking. Kami akan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan program. 1. Sumber daya manusia, guru PJOK, guru informatika, kepala sekolah, wali kelas, dan siswa. Sumber daya fasilitas, lapangan, ruang kelas, laboratorium komputer. Dan yang ketiga, sumber daya keuangan. Program ini akan menggunakan dana yang tersedia dari anggaran sekolah dengan kemungkinan pengalokasian dana tambahan jika diperlukan untuk pembelian perlengkapan atau kostum. Kami akan berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan memaksimalkan pemanfaatan aset manusia, fasilitas, dan sumber daya lainnya, program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Rencana evaluasi. Evaluasi program akan melibatkan peserta didik, guru PJOK, wali kelas, dan mitra atau guru informatika atau guru yang lain. Partisipan evaluasi peserta didik, guru PJOK, wali kelas, dan mitra guru yang lain. Yang kedua, metode pengumpulan datanya, survei, wawancara, refleksi, observasi. Evaluasi akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas program dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Tantangan penggunaan waktu. 1. Masalah terbatasnya waktu untuk latihan dan persiapan bisa mempengaruhi kualitas hasil program. Solusinya, penjadwalan latihan yang efisien dengan mengatur waktu yang tepat antara sesi latihan dan aktivitas akademik lainnya, melibatkan siswa dalam merencanakan jadwal agar mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap proses. Yang kedua, cuaca atau kendala alam. Masalah kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan bisa terganggu oleh cuaca yang buruk, misal hujan,
panas dan lain sebagainya. Solusinya menyiapkan lokasi alternatif seperti ruang kelas atau aula jika kegiatan di luar ruangan tidak memungkinkan. Selain itu, latihan dapat dilakukan secara lebih fleksibel menggunakan waktu yang berbeda. Ketiga, motivasi siswa yang berbeda. Masalahnya, beberapa siswa mungkin kurang termotivasi atau enggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Solusinya, menyusun kegiatan yang menarik dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih peran yang sesuai dengan minat mereka. Keempat, koordinasi tim yang kurang efektif. Masalahnya, kurangnya komunikasi atau koordinasi antara anggota tim dapat menyebabkan konflik atau ketidakteraturan. Solusinya, menerapkan pendekatan kolaboratif dengan mengadakan rapat rutin, mendiskusikan perkembangan tim. Pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan ini akan melibatkan diskusi terbuka antara guru, siswa, dan mitra untuk menemukan solusi yang tepat dan memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Oke, terima kasih. Itu pemaparan saya tentang diseminasi program dari PCOK tentang materi SEM atau Sport Education Model. Mungkin ada yang bertanya tentang SEM-nya atau ada yang memberi saran. Oke, Bu. Itu kan pendekatan Bu ya. Sebentar. Bu, lakukan. Siap, Bu. Itu kan pendekatan ya dia. Berarti itu tadi kan pendekatan untuk senam ya ini sebenarnya. Ya. Itu bisa kan dipakai sampai dipakai untuk pendekatan untuk materi lain. Bisa. Ini saya beri contoh cuma senam kreasi. Bisa dibuat olahraga tradisional, outdoor bisa. Karena nanti malah lebih bagus lagi karena fase dari fase A sampai fase yang paling atas itu bisa ikut semuanya. Jadi bisa terlibat semuanya. Mungkin yang kelas bawah itu sebagai peserta atau pemain ketika perlombaan olahraga tradisional. Dan di kelas atas 4, 5, 6 itu mungkin jadi panitianya atau juri dan lain sebagainya. Itu di lain. Teman-teman. Positif atau menambahkan? Jadi saat ini pure dilakukan diserahkan pengelolaannya oleh anak-anak. Jadi pembuatannya kita cuma sebagai fasilitator kerja. Jadi ketika dia merancang punya ide, Pak, kita cuma akan balik. Kita mau mengadakan lomba olahraga tradisional. Biar mereka yang memberikan ide, Pak, lombanya harus yang kelas atas bisa, Pak, lombanya bisa dibuat egrang, boleh Pak, boleh. Jadi perlombaan itu muncul dari idenya anak-anak. Terus dipanitiakan itu pure semuanya yang pegang nanti anak-anak kita yang mengalahkan saja. Dan yang mengambil peran penting adalah wali kelasnya juga karena pasti tahu karakternya A, B, C pasti tahu. Panasnya dia sebagai pemain atau dia sebagai mungkin salah satu hebat di kreasi seninya. Oh, anak ini tahu. Ini bakalnya kan di sini ada tadi saya menjelaskan ada peran sebagai pelatih. Dia sebagai pelatihnya dan 4 anak semisal menjadi pesertanya. Apa yang dilatih yang nantinya akan ditampilkan di. Nah, satu sebagai peran pelatih ini yang melatih teman-temannya. Jadi yang tim ini yang melatih misal Najwa pinter di gerakan seninya dan sebagainya. Mungkin yang 4 anak yang pelatih adalah Najwa. Dan ada satu lagi karena publikasinya nanti tidak hanya di pameran pentasnya saja, tapi ada di edit video. Jadi mungkin di wali kelas sudah pernah, oh ini anak yang pintar editing. Jadi bisa mengatakan perannya sebagai pelatih, perannya sebagai video editor dan lain sebagainya. Seperti itu. Bu Febri ada tambah?
Kaitannya dulu, kenapa ini untuk kelasnya tidak kelas 1 sampai 3 tidak ikut? Karena saya cuma memberikan contohnya SEM saja. Jadi realnya sebenarnya yang bisa melakukan adalah kelas-kelas atas yang lebih bisa untuk diberi tanggung jawab. Tapi untuk kelas 1 sampai kelas 3 bahasa A itu A, B, biasanya kita cuma libatkan anak-anak di semisal di perlombaan gitu, dia sebagai pemain ataupun infrastruktur. Mungkin jadi pesertanya bisa lintas Supporter. kelas. Boleh. Kalau lintas kelas mungkin Supporter. bisa ya berarti. Kalau lintas kelas kan misalnya yang angkatan yang jadi wasit dan sebagainya, terus yang kelas bawah bisa jadi pesertanya. Oke. Jadi keterlibatan mungkin kalau sudah naik tingkatnya di kelas SMP atau SMA itu lebih kompleks lagi, dia diberi pembelajaran lagi tentang surat menyurat kepada semisal mengundang perlombaannya sudah bentuknya sudah bisa lagi wali kota, bupati dan lain sebagainya. Jadi caranya bikin pamflet yang menarik seperti apa, caranya surat menyurat yang bagus seperti apa, nanti lebih real lagi di jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk yang SEM di SD sekolah dasar ini cuma menekankan pada anak menjadi perannya saja, memiliki peran tanggung jawab sebagai semisal dia sebagai pelatih, perannya pelatih itu seperti apa, perannya peserta itu seperti apa, semisal nanti di situ ada wasit juri, perannya wasit juri itu seperti apa ketika SEM itu. Terus biar lebih terlihat lagi, semisal mengundang wali murid yang biar lebih wow, wali murid bisa dilibatkan ketika menjadi supporter, itu juga bisa. Jadi semuanya terlibat dari bidang apapun. Oke, Bapak Ibu, sudah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.